Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Bunita harap kalian tetap dalam kondisi sehat dan terus semangat belajarnya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita masih dalam tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu mengenai teks eksplanasi yang sebelumnya di subtema 1 telah kalian pelajari. Yang kedua adalah dari teks eksplanasi tersebut yang mempunyai topik masalah mengenai penemuan teknologi, kita akan lihat bagaimana pengaruhnya atau dampaknya dari perubahan sosial masyarakat di sekitar kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai penemuan-penemuan teknologi. Kemudian dari beberapa teknologi, contohnya misalnya kemarin kalian sudah belajar mengenai listrik pada rangkaian seri, senter. Terus besok kita akan mengetahui beberapa contoh dari rangkaian listrik campuran. Nah, sebelum ke campuran kita akan belajar mengenai rangkaian listrik paralel. Perkembangan di kehidupan masyarakat kita saat ini dipengaruhi begitu banyak sekali penemuan-penemuan teknologi. Salah satu contohnya adalah penemuan teknologi televisi. Selain itu ada listrik, ada radio, komputer, dan masih banyak lagi. Nah, pada penemuan-penemuan teknologi itu ternyata juga mempengaruhi perilaku kita, gaya hidup kita. Salah satunya kita akan mencoba untuk mengetahui perkembangan teknologi televisi yang ada dalam bacaan berikut ini. Dalam contoh artikel berikut ini dengan judul Si Kota Ajaib. Dari kota ajaib tersebut nanti coba kalian membaca dan memahaminya. Yang topik masalah yang diangkat dari bacaan tersebut adalah mengenai tahapan-tahapan perkembangan teknologi televisi dimulai dari awal penemuan sampai saat ini. Dari teks eksplanasi, jadi teks berikut ini namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa? Teks yang berisikan proses terbentuknya atau terjadinya suatu fenomena sosial ataupun fenomena alam yang didasari dengan sebab akibat. Sebab akibat itu seperti apa? Sebab akibat itu dari kejadian sebelumnya mempengaruhi kejadian-kejadian setelahnya. Nah, teks eksplanasi memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, semua informasi yang disampaikan dalam teks tersebut bersifat fakta atau faktual. Yang kedua, topik yang berada dalam teks tersebut adalah bersifat ilmiah atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teks tersebut tidak bersifat mempercayai, tetapi berisikan informasi sepenuhnya bagi pembaca. Yang keempat yaitu mengenai struktur teks eksplanasi. Pertama, merupakan pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas atau sebab akibat. Yang ketiga adalah interpretasi atau penutup. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai struktur-struktur teks eksplanasi. Yang pertama, apakah itu pernyataan umum? Pernyataan umum berisikan pernyataan umum dari teks tersebut merupakan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, biasanya dalam pernyataan umum bersifat ringkas, jelas, dan menarik. Kemudian yang tadi langkah yang pertama kan pernyataan umum. Yang kedua adalah mengenai deretan penjelas. Deretan penjelas itu merupakan rincian atau biasanya pembahasannya itu lebih rinci daripada pernyataan umum. Dan untuk menjawab dari pertanyaan mengapa, bagaimana, dalam deretan penjelas tersebut dijelaskan. Kemudian bersifat bertahap. Dari deretan penjelas itu bersifat bertahap. Oke, terus yang terakhir tadi adalah penutup atau interpretasi. Biasanya berisikan mengenai kesimpulan. Gitu ya untuk teks eksplanasi. Nah, tadi kalian sudah Bunita tunjukkan mengenai teks bacaan Si Kota Ajaib. Si Kota Ajaib itu merupakan suatu
salah satu contoh mengenai teks bacaan eksplanasi yang berisikan mengenai penemuan teknologi. Ternyata penemuan teknologi itu memiliki dampak yang begitu besar bagi kehidupan kita. Salah satunya misalnya adanya perubahan gaya hidup, perilaku kita. Nah, dari hal-hal tersebut memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan kita. Salah satunya misalnya penggunaan televisi atau penggunaan teknologi-teknologi di kehidupan kita, salah satunya di rumah, ada yang menggunakan mesin cuci dan sebagainya. Atau yang paling pokok yaitu adanya listrik yang begitu besar pengaruhnya bagi kehidupan kita. Oke, tadi kalian sudah mengetahui apa toh itu teks eksplanasi yang terdapat dalam salah satunya contoh yaitu bacaan Si Kotak Ajaib. Si Kotak Ajaib tadi berisikan mengenai penemuan-penemuan dari perkembangan teknologi, salah satunya yaitu televisi. Nah, televisi itu ternyata berpengaruh loh terhadap perilaku kita, gaya hidup kita, apalagi kita itu sekarang ada di zaman modernisasi. Nah, apa sih yang menjadi pengaruh? Ternyata pengaruh itu tidak hanya dari dampak positifnya, ternyata juga pengaruh dari dampak negatif bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Nah, kita akan coba mengetahui apakah dari teknologi yang kita jumpai itu memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya. Salah satunya selain televisi juga ada mesin cuci, radio, komputer. Yang paling penting adalah penemuan listrik saat ini juga berdampak begitu besar bagi kehidupan kita. Oke, kita akan coba yang pertama yaitu mengenai dampak positif bagi teknologi bagi kehidupan kita. Satu, yaitu apa? Yaitu dengan adanya teknologi ternyata memudahkan kita untuk melakukan aktivitas. Jadi misalnya contohnya saja mesin cuci. Nah, mesin cuci itu kan yang tadinya mungkin ibu kalian di rumah dulu itu dengan diucek. Nah, sekarang itu sudah ada teknologi mesin cuci. Atau misal tadi televisi itu memudahkan kita untuk apa? Untuk mencari informasi. Terus yang kedua, untuk dampak positif yaitu dengan jadi ternyata teknologi itu dapat kita manfaatkan. Dimanfaatkan dengan cara apa? Ya dengan cara yang bijak. Meskipun dengan cara dimanfaatkan kita juga harus berlaku hidup hemat. Kemudian yang ketiga, jadi contohnya misalnya penggunaan HP atau telepon itu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Jadi yang tadinya itu rumahnya jauh, misalnya ada saudara kita yang jauh, kita akan semakin dekat. Jadi tidak ada batas ruang dan waktu, akan dimudahkan dari segi komunikasi kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu berpengaruh pada gaya hidup kita. Jadi gaya hidup kita itu mengikuti perkembangan zaman, tetapi dari segi yang positif. Yang terakhir, yang terpenting adalah bagi kalian. Contohnya saat sekarang ini di masa pandemi saat ini, ternyata kita itu mempunyai dampak positif dari perkembangan teknologi. Salah satunya dengan mencari informasi. Dengan seperti ini kita juga bisa dimudahkan dari penemuan teknologi. Oke, tadi adalah dampak positif. Yang kedua adalah dampak negatif. Ternyata kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi agar selain dari dapat kita dapatkan dari dampak positif, kita harus bisa menghindari dampak-dampak negatif dari perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu dampak negatif yang harus kalian hindari adalah satu, gaya hidup kita itu, kita kan masyarakat Indonesia nih, ternyata ada beberapa itu yang justru malah mengikuti gaya-gaya hidup dari negara-negara barat dan menggunakan teknologinya juga tidak sesuai dengan gaya hidup kita. Terus yang kedua yaitu rasa cinta tanah air kita itu berkurang. Contohnya rasa cinta produk dari Indonesia kita juga berkurang. Terus yang ketiga, jadi ternyata perilaku sosial kita juga menurun dengan adanya perkembangan teknologi. Kita kan memiliki suatu selain sebagai makhluk individu, kita juga harus
sebagai makhluk sosial. Ternyata dengan adanya perkembangan teknologi justru itu malah menurun. Terus selanjutnya yaitu ternyata dengan adanya perkembangan teknologi, pergaulan terutama untuk remaja itu sulit untuk kita kendalikan. Baik, itu tadi adalah dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi di era modernisasi. Nah, ternyata di era modernisasi ini salah satunya tadi sudah Bunita sampaikan, dengan adanya perkembangan teknologi televisi, ada juga yang lain yang lebih sangat penting penemuannya, yaitu apa? Penemuan listrik. Ya, listrik itu sangat begitu besar pengaruhnya buat kita. Contoh yang kemarin kita sudah belajar mengenai rangkaian listrik seri. Sekarang hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik paralel. Contoh ini adalah rangkaian listrik seri. Dan ini adalah rangkaian listrik paralel. Nah, nanti kalian juga akan belajar mengenai rangkaian listrik campuran. Tapi sebelumnya kita akan mengingat kembali bagaimana toh dengan rangkaian listrik seri itu. Rangkaian listrik seri merupakan rangkaian listrik yang tidak bercabang. Jadi misalnya hanya contoh yang kemarin itu di senter itu sumber listriknya adalah baterai dan terdiri hanya dari satu lampu. Ketika saklar dimatikan maka lampu juga akan mati. Itu adalah contoh dari rangkaian seri. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah satu, nyala dari lampu itu akan terang karena tidak bercabang. Terus kelemahannya dari rangkaian listrik seri adalah ketika saklar dimatikan berarti lampu juga mati. Itu untuk rangkaian seri. Terus dalam rangkaian listrik paralel sama seperti rangkaian listrik seri memiliki kelemahan atau kerugian dan keuntungannya. Kita akan coba bahas di sini. Yang pertama, kita akan coba bahas mengenai kelemahan atau kerugian dari rangkaian listrik paralel. Ternyata listrik yang disusun secara paralel untuk nyala lampunya redup. Kalau yang seri tadi itu kan terang, kalau untuk paralel menyala redup. Selain kelemahan atau kerugian dari rangkaian listrik paralel, terdapat juga keuntungan dari rangkaian listrik paralel. Yang pertama, untuk batu baterainya memiliki daya tahan yang lama atau tidak cepat habis atau tidak cepat boros. Terus yang kedua, ketika salah satu saklar dimatikan, untuk lampu yang lainnya pun tidak mati, jadi tetap menyala. Mungkin hanya itu dari penjelasan yang Bunita sampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi di pembelajaran selanjutnya, dan mohon untuk tugas-tugas yang Bunita berikan dikerjakan dengan benar-benar teliti. Jadi dipahami dulu dari instruksi tugas-tugasnya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar di rumah. Bunita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.